Oke bos, gimana sih cara-cara ampuh buat kita tuh mengisi hari-hari kita nih biar lebih efektif di masa pandemi ini? Nah, saya akan kasih kalian tuh beberapa tips yang pasti bakal membantu kalian melakukan hal itu. Yang pertama, pertama gimana sih? Jadi pertama tuh waktu kalian habis bangun tidur tuh, kalian harus langsung membuat jadwal untuk melakukan kegiatan apa saja di hari itu. Nah, kenapa sih ini penting tuh? Karena untuk bisa membuat hari-hari kalian tuh menjadi efektif, kalian tuh perlu mengetahui apa saja yang benar-benar kalian ingin lakukan di hari itu. Apa saja kegiatan yang harus kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan, karena kurang lebih itu akan membuang-buang waktu seperti itu. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kalian bagaimana kalian tuh bisa membuat jadwal yang baik dan efektif. Karena kalau jadwal itu sendiri itu sudah tidak efektif, maka otomatis hari yang akan kalian lewati sesuai jadwal itu nggak efektif dong, ya kan? Jadi ini penting nih. Pertama tuh untuk membantu kalian buat itu, nah ini tabel, saya sediakan 4 tabel ini. Nama tabel ini adalah first things first. Jadi tabel ini akan bantu kalian untuk memutuskan apa saja yang penting dan tidak penting. Nah ini, oke. Nah, tabel ini gimana sih isinya? Nah, pertama kan kita bisa lihat di kuadran 1 nih yang saya kotakin nih. Tulisannya adalah urgent and important. Nah, ya sudah ngerti lah ya. Jadi hal apa kalian yang harus kalian kerjakan di hari itu yang eh, mendadak. Maksudnya mendadak tuh butuh dikerjakan hari itu juga gitu loh. Dan important dan penting. Contohnya yang bisa saya berikan adalah tugas-tugas tapi yang deadline-nya itu untuk malam itu atau besok. Jadi benar-benar penting dan important seperti itu. Nah, kuadran 2 tulisannya adalah not urgent but important. Tidak harus buru-buru untuk dilakukan, tapi hal ini penting untuk dilakukan. Contohnya adalah seperti belajar ya. Ini nih hal-hal yang kalian harus cicil karena di kemudian hari hal-hal ini akan menjadi di kuadran 1 seperti itu. Kuadran ketiga tulisannya adalah urgent but not important. Jadi ini hal-hal tidak penting tapi butuh cepat untuk dilakukan. Contohnya seperti apa sih? Ya contohnya balas chat, balas telepon seperti itu. Jadi mereka hal-hal yang butuh cepat dilakukan tapi tidak penting, tidak terlalu penting. Nah, kuadran 4 ini yang tidak penting juga tidak harus cepat dilakukan. Ini contohnya gampang, rebahan gitu ya, yang pokoknya harus kalian eliminate. Baik, ketika kalian sudah mengisi keempat tabel tersebut, sekarang tuh kita milih ya untuk yang mana yang harus dimasukkan ke dalam jadwal kita. Paling utama yang harus kita banyakkan waktu untuk lakukan adalah kuadran 1. Karena yang sudah seperti yang kita tahu, ini tuh udah penting, harus dilakukan seperti itu. Nah, untuk di kuadran 2, masukkan juga hal-hal tersebut ke dalam jadwal kalian, tapi tidak harus banyak. Jadi, waktu yang kalian dapat ketika menyelesaikan kuadran 1, sisakan kepada kuadran 2. Nah, untuk pemasukan kegiatan yang berada di kuadran 3, kegiatan ini tuh bisa kalian masukkan pada jadwal yang berisikan kuadran 1 dan kuadran 2 seperti itu. Jadi ini tuh cukup penting untuk dilakukan karena bisa jadi yang di kuadran 3 tuh juga ada importantnya tanpa kita tahu, seperti itu. Sedangkan yang kuadran 4, kalau bisa hal-hal yang di kuadran 4 nih kita eliminate, kita lakukan sesedikit mungkin. Tapi jadwal kalian juga pasti juga ada jadwal istirahat ya. Jadi kalian bisa masukkan hal-hal yang kalian lakukan di kuadran 4 ini pada jadwal kalian, tapi kalau bisa sangat sedikitkan seperti itu. Nah, bro, sekarang saya ingin mengingatkan kepada kalian kalau kegiatan berolahraga itu juga penting untuk dilakukan. Kenapa? Berolahraga itu sangat penting untuk membantu darah kita bersirkulasi. Nah, pada masa pandemi ini pasti banyak dari kalian hanya duduk-duduk saja dan tiduran saja kan. Kalau gitu terus tuh pasti kedepannya nanti kemungkinan kalian dapat komplikasi ke dalam kesehatan kalian tuh lebih besar. Jadi alangkah baiknya kalian menambahkan jadwal untuk olahraga ke dalam jadwal kalian. Tidak harus lama-lama, perharinya sekitar 10-15 menit itu sudah cukup sebenarnya. Oke bro, jadi jangan lupa untuk mendapatkan kegiatan berolahraga ke dalam jadwal kalian. Nah, sekarang kan kalian telah memiliki jadwal yang dipenuhi oleh aktivitas-aktivitas yang akan kalian lakukan dalam satu hari. Sekarang, hal yang perlu kalian lakukan adalah untuk mematuhi jadwal yang telah kalian buat.
Berikut adalah cara-cara bagaimana kalian melaksanakan hari kalian sesuai dengan jadwal. Kalian dapat men-set alarm HP kalian. Dengan men-set alarm di HP kalian jadi tidak akan melewati satupun aktivitas yang ada di dalam jadwal kalian. HP kalian akan berbunyi jika kalian telah melewati waktu atau batas yang telah dilakukan untuk mengerjakan suatu tugas ataupun aktivitas. Hal kedua adalah untuk menjauhi segala gangguan yang mengganggu fokus Anda. Contohnya adalah dengan bermain game ataupun nonton TV. Pasti jadwal kalian ada waktu untuk istirahat dan pastikan kalian tidak melewati waktu istirahat tersebut di dalam jadwal yang telah kalian buat. Dan yang ketiga, kalian harus ingat, kalian melakukan hal ini untuk kebaikan kalian sendiri, bukan untuk kebaikan orang lain. Kalian harus ingat akan masa depan kalian yang cerah, agar tidak tersia-siakan waktu yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan sekarang, saya akan memberitahu kalian beberapa tips dan trik untuk menjalankan jadwal kalian. Yang pertama, ketika Anda sudah jenuh, pasti performa bekerja Anda menurun dan Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan effort yang maksimum. Oleh karena itu, saya memiliki tips untuk pergi ke teras jika Anda sudah merasa jenuh dan menghirup beberapa udara segar. Ini dapat membantu Anda menyegarkan pikiran Anda dan mereset pikiran Anda agar dapat bekerja lagi dengan baik. Saat menghirup udara di teras, Anda dapat melihat hal-hal yang hijau seperti pepohonan. Ini dapat merelaksasikan pikiran dan juga mata Anda. Yang kedua adalah menyempatkan diri Anda untuk berolahraga. Berolahraga sangat penting karena dalam karantina tidak banyak aktivitas fisik dan mobilitas. Oleh karena itu, olahraga sangat diperlukan untuk membakar kalori. Sempatkan waktu kalian untuk berolahraga hanya 10 menit setiap hari paling sedikit. Ini dapat membantu Anda agar hidup yang lebih sehat. Untuk olahraga di dalam rumah, Anda tidak perlu melakukan hal-hal yang rumit. Anda dapat melakukan olahraga simple di rumah seperti push up, sit up, dan juga plank. Hal ini dapat membantu Anda untuk berolahraga di rumah. Trik selanjutnya bagi Anda yang susah tidur atau mengalami insomnia. Di dalam karantina memang tidak terlalu banyak digunakan banyak energi. Oleh sebab itu mungkin kalian susah tidur. Dan ini adalah beberapa cara agar kalian mudah tertidur. Yang pertama, Anda dapat membaca buku sebelum tidur. Membaca buku secara fisik bukan membaca buku melalui gadget. Membaca buku secara fisik tidak hanya meningkatkan saraf motorik, tetapi juga dapat membuat Anda ngantuk dan lebih mudah untuk tidur. Yang kedua adalah Anda dapat meminum segelas susu hangat sebelum tidur. Hal ini dapat membuat tubuh Anda merasa nyaman dan tenang dan hangat, agar lebih mudah ngantuk dan tertidur. Yang ketiga adalah dengan bernapas secara pelan. Bernapas dengan pelan paling banyak 6 kali dalam 1 menit dapat membuat Anda memasuki fase yang lebih tenang agar mudah tertidur.